Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Nunu. Ada apa ya? Gini Bu Novi, saya perlu di coaching sedikit nih, soalnya saya rasanya pikiran buntu sekali mengenai masalah anak-anak ini. Apa yang perlu dibicarakan? Apa yang ingin dibicarakan dengan saya Bu Nunu? Gini loh, eh, untuk motivasi belajar anak-anak itu sepertinya itu menurun, seperti kurang gitu loh Bu. Jadi saya itu merasa merasa sedih, merasa kecewa gitu loh atas motivasi belajar anak-anak itu yang kurang semangat gitu Bu. Hmm, seperti itu ya. Kira-kira Bu Lulu tahu dari mana kalau siswanya Bu Lulu itu motivasi belajarnya itu berkurang? Saya tahunya itu dari absensi siswa yang mulai banyak yang tidak masuk karena alfa, terus prestasi belajar anak-anak itu juga menurun, terus juga anak-anak itu saat saya melakukan pembelajaran, anak-anak itu tidak aktif di kelas. Seperti pasif, kebanyakan itu pasif, tidak semangat untuk untuk bertanya, entah itu untuk ya pokoknya itu anak-anak itu enggak seaktif dulu gitu loh Bu. Seperti itu ya Bu Lulu ya. Kira-kira kesempatan apa yang akan Ibu miliki sekarang untuk mencapai tujuan agar siswanya Bu Lulu tadi punya motivasi belajar? Kesempatan saya itu yang pertama mungkin saya harus berefleksi dulu Bu ya. Kenapa motivasi belajar murid-murid saya itu kurang? Apa memang karena dari saya sendiri? Apa memang dari anak-anaknya sendiri? Jadi mungkin di sini saya harus mencari tahu dulu ya. Saya harus identifikasi dulu ke anak-anak dan juga secara identifikasi ke anak-anak itu mungkin secara klasikal dan juga saya merefleksi diri sendiri dengan melihat RPP saya dan juga melihat apa penampilan saya, dari penampilan saya dan juga cara pembelajaran saya itu apa kurang menarik seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu Lulu ya. Iya. Menurut Bu Lulu, adakah hambatan yang dapat menghalangi Bu Lulu untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, untuk mencapai tujuan tersebut itu mungkin dari mungkin dari diri saya sendiri tidak konsisten dalam membelajarkan yang sekiranya itu pembelajaran yang memotivasi anak-anak. Yang sekiranya pembelajaran yang untuk anak-anak itu terlibat aktif di kelas. Mungkin itu dari saya sendiri, yang kedua dari anak-anak juga. Mungkin anak-anak ini dari faktor orang tua nih. Mungkin dari tidak adanya kepedulian orang tua untuk memotivasi anaknya belajar di rumah. Karena saya lihat di situ beberapa PR-PR anak-anak itu yang saya lihat banyak yang tidak mengerjakan. Nah, banyak yang tidak mengerjakan, terus lalu saya tanya ke anak-anak, kenapa kok tidak mengerjakan PR? Ketiduran Bu. Saya tidak diajari Bu. Saya bermain Bu. Tapi rata-rata di situ yang saya tanyakan ke anak-anak jawabannya itu karena memang tidak ditanya oleh orang tuanya, tidak didampingi oleh orang tuanya. Jadi anak-anak itu mungkin ya malasnya di situ. Jadi terbawa ke sekolah. Akhirnya motivasi belajar mereka kurang karena mereka merasa meskipun belajar toh tidak diperhatikan sama orang tua. Toh saya meskipun dapat nilai jelek, saya juga tidak ditanya sama orang tua. Mungkin seperti itu, Bu. Seperti itu ya Bu Lulu ya. Yeah. Sangat menarik sekali dari ceritanya Bu Lulu. Mungkin Bu Lulu di sini ada solusi untuk mengatasi situasi yang terjadi pada Bu Lulu yang dihadapi untuk saat ini. Oh ya, mungkin solusinya itu saya mungkin mengadakan pertemuan wali murid ya Bu ya. Karena kemarin baru PTS nih.
Nah, jadi kan apalagi ini belum rapot sisipan PTS. Jadi di situ nanti saya coba berkomunikasi dengan wali murid agar mereka itu apa ya? Saya mengkomunikasikan agar mereka mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Terus jangan dibiarkan karena kan memang belajar itu tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Jadi perlu pendampingan khusus memang dalam belajar di rumah ya. Mungkin itu Bu Oh, Novi. seperti itu ya. Terus rencananya Ibu dalam mencapai tujuan tersebut kira-kira apa Bu Lulu? Nah, untuk mencapai tujuan tersebut itu yang pertama tadi itu kolaborasi dengan wali murid Bu ya, mengkomunikasikan bagaimana cara membimbing anak-anaknya agar mereka itu para orang tua mendampingi anak-anaknya dalam belajar, selalu diawasi, lalu bertanya, ya setidaknya bertanyalah kepada anak-anaknya untuk memberikan bentuk perhatian mereka bahwa mereka itu diperhatikan. Oh, bisa berarti saya ini sekolah diperhatikan. Entah itu bagaimana mereka anak-anaknya itu di sekolah itu bagaimana, belajar gimana, eh, apa ada masalah apa. Nah, ya pokoknya butuh perhatian lah. Mungkin saya ngasih apa ya? Ngasih sosialisasi mungkin untuk pendekatan orang tua terhadap anak-anak. Nah, dan juga apa ya? Saya itu ingin pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Itu yang saya inginkan. Agar apa? Agar motivasi belajar anak-anak itu juga meningkat. Karena saya lihat memang di sini mungkin pembelajaran saya itu kurang menarik Bu ya. Mungkin terlihat monoton. Mungkin dari sini saya apa ya? Nanti pembelajaran saya itu gimana caranya agar menarik bagi siswa. Entah itu kita pakai LCD proyektor, entah itu pakai dengan pembelajaran dengan cara bermain, karena kodrat anak kan bermain. Tapi nyatanya saya itu kebanyakan di kelas gitu loh. Tapi nanti saya juga menyesuaikan dengan materi pelajaran saya, entah itu cocoknya kita itu pakai pembelajaran yang metode bagaimana dan model pembelajaran yang seperti apa. Nanti mungkin saya di situ cari referensinya. Itu Seperti Bu. itu. Kira-kira strategi yang akan Bu Lulu lakukan untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik bisa. Oh ya, ya strateginya itu saya mencari itu dulu Bu ya. Yang pertama saya mencari literatur dulu. Mungkin saya bisa browsing-browsing di internet ya, bagaimana cara membelajarkan pembelajaran yang menarik untuk siswa agar motivasi belajar anak itu meningkat. Itu dan juga saya juga mau apa ya bertanya kepada rekan sejawat yang mungkin yang mahir IT. Di situ ada guru kelas 4 memang mahir IT, mahir dalam penggunaan komputer daripada saya. Mungkin saya bisa belajar kepada beliau. Lalu apa ya? Saya juga nanti bisa bertanya ke teman-teman yang lain bagi yang sudah membelajarkan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Seperti itu. Nanti saya bisa sharing-sharing sama teman-teman di sekolah. Bagus sekali Bu Lulu. Bagaimana jangka waktu yang dibutuhkan Bu Lulu agar rencana tersebut bisa terlaksana? Jangka waktunya itu mungkin sekarang itu saya sudah masih belum ya, masih itu PTS berarti hari Senin depan itu mungkin saya ada rapotan PTS. Jadi sekitar waktunya 5 hari lagi lah. Itu.
untuk mengadakan pertemuan wali murid. Tapi sebelum itu saya izin dulu ke kepala sekolah. Nah, koordinasi sama kepala sekolah, kira-kira saya menceritakan dulu ke kepala sekolah apa kira-kira yang nantinya yang akan di sosialisasikan kepada wali murid. Entah itu nanti bisa dari kepala sekolah dulu, lalu saya. Ya jangka waktunya sekitar ya 5 hari lagi lah, seperti itu Bu. Jangka waktunya sekitar 5 hari ya Bu Lulu ya. Apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tersebut nantinya Bu? Ukuran keberhasilan dari rencana saya itu tadi otomatis ya itu absensi anak-anak itu meningkat. Nah, biasanya yang dari kalau bisa itu 0 absen, tidak kehadiran presensi anak-anak itu ya menjadi meningkat, tidak ada yang alfa lagi kalau bisa, kecuali sakit ya saya itu terkecuali, dan juga izin saya itu terkecuali. Dan juga motivasi anak-anak itu meningkat dalam pembelajaran. Nah, misalnya prestasi anak-anak itu meningkat, terus anak-anak itu terlibat aktif di kelas, dan juga keingintahuan anak-anak itu tinggi. Jadi dengan seperti itu saya kan bisa melihat, oh berarti anak-anak ini motivasi belajarnya, keingintahuannya itu tinggi. Seperti itu Bu. Gitu. Di sini siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang akan Ibu lakukan ke depannya? Yang bisa menjaga komitmen itu siapa ya Bu ya? Oh ada, itu guru kelas 4 itu tadi, Bu Robi. Ini namanya Bu Robi ya, Bu Robi di situ nanti saya mencoba berkolaborasi dengan beliau untuk apa ya, untuk saya itu belajar menggunakan LCD proyektor dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik, dan mungkin beliau bisa membantu saya dalam memotivasi siswa saya tersebut. Sangat menarik sekali coaching dengan Bu Lulu. Kira-kira bagaimana tindak lanjut dari coaching ini Bu? Apa Bu? Mohon ulangi lagi enggak? Putus-putus. Bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching yang kita lakukan pada sore hari ini? Oke. Tindak lanjut dari coaching ini itu mungkin nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin Bu ya untuk untuk merencanakan itu semua agar sukses. Lalu nanti kalau misalkan itu sukses ataupun masih ada perlu perbaikan atau rencana ulang, nanti saya menghubungi Bu Novia. Nanti Ya, saya kasih siap. tahu. Saya telepon lagi nanti. Kita bisa coaching-coaching lagi, Bu. Siap Bu Lulu. Gimana perasaan Bu Lulu sekarang setelah di coaching ini? Alhamdulillah lega sekali. Jadi saya setelah di coaching ini jadi tahu Bu ya ide-ide untuk apa ya, untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid saya itu jadi tahu. Oh ternyata untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak itu harus harus pembelajaran yang menarik, terus berkomunikasi sama orang tua, dan juga kolaborasi dengan guru-guru bagaimana caranya membelajarkan pembelajaran yang menarik. Seperti itu Bu. Tetap semangat ya Bu Lulu. Ya, semangat. Sangat luar biasa sekali apa yang akan diharapkan dan direncanakan. Okay. Oh iya, terima kasih Bu ya sudah mengcoaching saya hari ini. Jadi saya tuh lega sekali. Sudah pikiran itu sudah fresh, sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Bu Novi. Oke, sama-sama. Senang juga bisa ngobrol dengan Bu Lulu. Tetap semangat di Bu Lulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti. Ya, demikianlah tadi hasil coaching yang sudah saya lakukan dengan rekan CGP saya. Untuk selanjutnya
saya akan merefleksikan hasil coaching yang sudah saya lakukan. Yang pertama di sini, coaching sudah berjalan dengan lancar, yang mana sudah muncul komunikasi dua arah antara coach dan juga coaching sesuai dengan alur tirta. Dan untuk yang kedua, di sini yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kemampuan coach perlu dilatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot begitu. Dan untuk yang ketiga, apa yang Ibu lakukan tetap dalam kondisi present sebelum dan setelah melakukan coaching. Yang ketiga ini saya akan terus fokus dan aktif saat mendengarkan saat coaching berbicara. Dan yang keempat, di sini apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan coach saya. Yang keempat adalah saya akan terus berlatih dan mengasah keterampilan untuk menjadi pendengar aktif atau coach bagi teman-teman atau rekan di sekolah saya. Demikianlah refleksi yang dapat saya lakukan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.